Halo Cancer, terima kasih ya kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana koneksi relationship percintaannya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari the start di sana. Oke, bagus sekali ya kartunya. Oke, baik. Kemudian ada energi dari Knight of Swords, posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari Eight of Wands. Kemudian ada energi dari ya, dan berikutnya ada di sini. Oke, baik. Nah, kemudian ada energinya di sini. Kemudian ada ini, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di situ. Ya. Nah, jadi kalau melihat begini ya, perkembangan dalam relationshipnya kalian itu tuh kayak sesungguhnya itu tuh baik ini ya kalau Mari lihat. Nah, jadi kayak kalau kalian katakan masih PDKT, upaya PDKT-nya itu tuh nampaknya sesuai dengan apa yang kamu hendaki, apa yang seperti kamu inginkan, gitu loh. Karena Mari lihat ada di sini tuh energi, wah gitu kamunya ya, lagi kayak euforia kah itu namanya ya, kayak adrenalinnya kamu itu tuh lagi naik gitu ya, dopamin gitu ya, hormon dopaminnya kamu itu tuh naik gitu. Jadi kayak wah ini tuh lagi seru hidup percintaannya kamu dengan si dia ini kalau Mari lihat ya. Nah, dan bukan hanya kamu aja sesungguhnya, tapi dia juga demikian gitu loh ya. Ini juga demikian. Jadi kayak chemistry antara kalian berdua itu keras banget, kuat banget gitu loh. Ya, kerasa banget di sini kalau melihat chemistry-nya. Nah, jadi kamu kayak bisa tuh ya agak-agaknya menjadi sosok yang sering nangkring ya dalam pikirannya dia. Jadi otaknya dia itu tuh ya, itu tuh bisa terutama di rentang 14 hingga 21. Yang dia pikirkan itu tuh tentang kamu aja gitu loh. Ya. Nah, memang bisa-bisa untuk beberapa mau ini tuh dia, walaupun pemikirannya dia itu tuh lebih banyak tentang kamu ini tuh udah cinta nggak sama dia, masih cinta nggak sama dia, kamunya itu tuh sudah menganggap istimewa dia enggak, atau dianya itu tuh masih istimewa belum, masih istimewa tidak bagi kamu gitu. Jadi kayak tentang siapa dia itu tuh, tentang siapa dia dalam dirinya kamu, dalam hidupnya kamu, itu tuh bisa menjadi topik yang cukup mengganggu ya, cukup mengganggu si pasangannya kamu ini gitu. Dan karena sebegitu besar keinginannya dia bersama dengan kamu, mau itu tuh ya jadi overthinking aja gitu loh. Apa jangan-jangan bukan hanya dia saja wanita yang lagi kamu deketin, atau bukan hanya dia saja pria yang dimana kamunya itu tuh membuka diri gitu loh. Karena kayak seseorang ini tuh masih ada rasa-rasa tidak yakinnya ya, dia tidak yakin kepada dirinya dia, dan dia juga karena dia belum mengetahui tentang bagaimana kamu, nah jadinya dia ya akhirnya dia juga nggak yakin gitu ya, sama kamunya gitu loh. Memang dia tahu bahwa interaksi kalian berdua ini tuh sangat bagus ini, sangat bagus di sana ya. Jadi kalau misalnya ketika dia deketin kamu bukannya jaim menolak gitu ya, kamu tetap welcome ya. Nah, tapi memang kayaknya kamu nggak selalu semacam geragas tanda petik ya, kamu nggak selalu geragas energinya ke dia. Jadi kadang-kadang itu tuh bisa membingungkan dia gitu loh. Jadi kayak semacam aku ini banyak pikiran, aku ini tuh banyak ingatan tentang Cancer. Tapi nampaknya Cancer nggak kayak gitu juga kali sama aku gitu dianya.
Jadi aku ini tuh udah, ketika aku mikirin Cancer, apakah Cancer juga mikirin aku? Gitu. Ketika aku menyadari bahwa aku ingin bersama dengan Cancer, apakah Cancer juga seperti itu ke aku? Nah di sana kayaknya enggak nih. Ya, itu pula tambah-tambahannya. Kayaknya enggak. Kayaknya aku aja nih yang kecantol sebegitu hebatnya. Gitu ya. Aku aja ini yang seperti demen-demen sendiri aja. Bisa di sana. Ya. Nah, kalau dia udah mulai mikir bahwa seolah-olah dia yang paling menginginkan relationship ini, boleh di situ tuh sikap yang dia ambil adalah diam diri. Justru dia nge-freeze. Gitu loh. Bisa dia seperti mengambil sikap pasif jadinya. Karena udah menghitung seolah-olah bahwa dia saja yang mau, sementara kamunya masih ogah-ogahan. Di situ. Ya, dia kayak memilih untuk lebih sibuk ngintip kamu, misal dari sosial mediamu kah, gitu ya. Atau kalau mungkin ada interaksi karena kalian berdua itu tuh satu tempat kerjaan atau mungkin satu komunitas yang sama. Nah, bisa dia tuh langsung memantau kamu, jauh diam-diam gitu ya. Dia pakai teropong itu, ngelihat kamu gitu. Pura-pura cuek tapi sebenarnya kayak nyari informasi ya, dengan sudut ekor matanya dia sedang mengamati kamu gitu tuh. Kalau Mari lihat, dia bisa aja kayak nggak bertegur sapa sama kamu tapi berharap bahwa kamu yang tegur sapa dia duluan gitu ya. Jadi dia bisa ngeliat kamu dari jauh, harap-harap cemas dia ya. Kamu dateng nyamperin dia, say hello ke dia gitu. Karena udah nge-freeze tadi, menganggap bahwa dirinya dia yang lebih iya sama kamu, tapi kamunya masih enggak sama dia. No, kayak gitu. Jadi kayak jaim, nggak mau kelihatan dianya itu tuh rendah ya, rendah di hadapan kamu, nggak mau dia. Ada image yang harus dia junjung tinggi-tinggi di sana. Makanya dia akan mengambil sikap seperti pasif sama kamu. Gitu ya. Nah, tapi andaikan kamunya itu tuh memang mencoba untuk deket sama dia ya, nanti dia tetap mau akan sampai ini tuh unek-uneknya dia sama kamu. Kayaknya aku sendiri nih yang kecintaan sama kamu, kamunya enggak. Mau dia tuh terbuka. Gitu ya. Tapi harus dalam posisi ketika kalian berdua itu tuh lagi bener-beneran santai ya. Dia bener-beneran kayak merasa aman, merasa nyaman untuk terbuka kepada kamu. Gitu. Nanti dia tuh bisa tuh jujur. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut aku itu tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Mau itu ya. Kalau orang sudah merasa aman gitu ya, bisa terbuka di situ. Bahkan dia boleh nangis itu. Nangis dia. Mengekspresikan bener-bener dia mau barengan dengan dirimu. Gitu. Untuk cari katarsis dari pelepasan rasa inginnya itu, bisa dia tuh nangis gitu loh. Kalau ini dibuat mabuk orangnya, keluar itu. Aku rasa cuman aku aja yang cinta sama kamu, kamunya kagak. Aku rasa aku aja tuh yang mau, tapi kamunya enggak gitu. Bisa dia tuh ya. Nah, ngigo pun mau ini tuh, misalnya bobok gitu. Soalnya ini tuh kayak cukup menekan bagi dia tentang relationship kalian. Dia bisa juga kayak cemburu gitu ya. Karena ini terutama kalau kalian lagi PDKT atau kalian masih pacarannya itu tuh belum dalam durasi panjang ya. Ada rasa cemburu gitu loh. Seperti kayak kamu bisa aja tiba-tibanya kamu berpaling hati. Atau tiba-tibanya ada orang yang ngerampok kamu dari pelukannya dia. Di situ. Jadi boleh macam-macam pikirannya dia. Gitu loh. Macam-macam tentang kamu. Seolah-olah kamu itu tuh kayak barang yang bisa dijamret orang gitu ya. Gitu. Karena
ya dia kan saat ini namanya orang lagi berbunga-bunga ya. Pasti dia akan lihat kamu tuh cantik banget gitu ya. Ngalah-ngalahin itu tuh Miss World. Gitu ya. Atau kamu ganteng sekali gitu. Ngalah-ngalahin Brad Pitt misalnya. Di situ ya. Nah, jadi kayak nggak ada orang yang seneng sama kamu. Nggak mungkin hanya dia sendiri. Kamu pasti juga disenengin sama banyak orang. Gitu loh. Bagaimana cara dia melihat kamu? Misalnya kamu cantik, ganteng, baik, elegan, modis, apalah ya. Ini kan banyak penilaian positif tentang siapa kamu ya. Jadi dia merasa bahwa ya seluruh dunia ini 4 miliar laki-laki atau 4 miliar perempuan pasti punya penilaian yang sama seperti bagaimana dia menilai dirimu. Loh, siapa nggak mau sama orang cantik misalnya? Siapa nggak mau sama orang ganteng? Siapa nggak mau sama orang anggun kayak kamu? Elegan seperti dirimu, macho kayak kamu. Gitu, menarik gitu ya, sensual seperti kamu. Siapa nggak mau? Nah, gitu. Jadi kayak seperti bahwa lawannya dia untuk mendapatkan kamu itu tuh banyak gitu loh. Tiba-tibanya kamu atau kayak dia bukan siapa-siapa ya, dia bukan apa-apa. Ya bisa aja kamu kemudian sebentar ketemu sama cowok yang lebih oke dari dia atau cewek yang lebih mantep dari dia. Kamu hilang hati deh sama dianya. Gitu. Itu tuh memang satu sisi bikin dia kayak merasa rendah percaya diri, tapi kayak berkemungkinan juga bikin dia jadi panas sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat dia seperti juga manas-manasin kamu ya, bukan dia pasif tapi dia mengambil sikap seperti manas-manasin kamu, ya, dia kayak seolah-olah dia membuka diri pada cowok lain atau pada cewek lain, gitu ya, punya hubungan istimewa dengan orang lain. Ingat ya, itu tuh hanya untuk menyelamatkan harga dirinya dia, gitu loh. Di sana ya, supaya kamu nggak tahu bahwa keinginannya dia sebenarnya itu tuh besar sama kamu. Jadi kayak seperti kamunya bukan berarti bagi dia. Dia akan tunjukin juga. Karena harga diri dia rendah, pengen juga dia kalau kamu mengalami rasa harga diri yang rendah di hadapannya dia. Gitu. Mari lihat. Nah, di sana ya. Karena kan modelnya kamu ini tuh juga untuk beberapa mainnya itu tuh jinak-jinak merpati ya. Gitu. Jadi kamu jadi kamu pandai bikin seseorang ini tuh kayak porak-poranda dalam kepalanya. Nah, di sana ya. Kamu seperti kayak mau didapatkan tapi sulit untuk didapatkan. Itu yang dia tangkap dari signalnya kamu. Gitu loh. Kamu mau didapatkan tapi ternyata kamu tuh sulit. Begitu cara pembawaannya kamu yang dinilai oleh si pasangan yang kamu ini. Gitu ya. Jadi akhirnya dia selalu mempertanyakan posisi dirinya dia dalam hidupnya kamu. Dan itu akan diekspresikan. Gitu loh. Di sana. Jadi bawaannya dia itu tuh sibuk aja gitu, ya. Enggak tenang aja itu bawaannya dia di sana. Kalau kamunya sendiri mah ketawa-ketawa ini ya nengok dia. Nanti kamu lucu tuh nengok dia. Ini mau bikin aku cemburu nih, mau manas-manasin aku. Gitu. Dan kamu seneng, gitu lah. Nanti kayak gimana pun gayanya dia ke kamu. Mari lihat bawaannya kamu itu tuh banyak ketawa nanti. Geli kamu nengok orang ini. Nah, di sana. Dan isengnya kamu bisa kambuhan. Gitu ya. Misal kamu lihat dia, oh cemburu nih, gitu ya. Oh, lagi nggak tenang hati nih. Malah kamu tambah-tambahin, bikin dia makin cemburu, bikin dia makin nggak tenang hati. Kayak gitu. Ya, jadi malah kamu bercandain gitu ya si seseorang ini. Nah, di sana. Dan ya kamu pasti akan tunjukin, nah aku memang nggak murahan, gitu. Aku memang nggak gampangan.
gitu ya. Kalau ada seseorang yang mau sama aku, ya standarnya harus tinggi gitu kan, mainnya kamu di sana standarnya harus tinggi. Jadi nggak bisa nyelonong aja masuk dalam hidupnya kamu, ada syarat dan peraturannya, kira-kira gitu. Dan yang ianya kamu yang harus jadi center dalam relationship, bukan orang lain, bukan pasangannya kamu, itu ya. Nah di sana, karena memang kayaknya kamu juga populer ya untuk beberapa kaum Cancer, ya kamu cukup populer gitu. Tapi apa sadar nggak sadar kamu ya, tapi nampaknya kamu sadar ini ya. Di situ bahwa memang kamu tuh menarik gitu loh, bahwa banyak orang yang memang bisa jatuh dalam keinginan untuk bersama dengan dirimu kan, untuk mendapatkan kamu ya. Kamu sadar di situ ya itu. Nah beberapa memang kalau kalian itu tuh masih PDKT, kamunya itu tuh hanya butuhnya temen deket ya untuk di saat-saat ini gitu. Kamu belum yang memang mau terikat dalam sebuah komitmen, akhirnya hidupnya kamu jadi terbatas gitu. Memang belum mau ini, mari lihat energi dari kamunya itu loh. Maunya kamu itu tuh masih mencari, di sana ya, masih mencari yang sepadan dengan kamu, yang selaras dengan kamu, yang sesuai dengan idealnya kamu gitu. Walaupun dia ini tuh sudah ada gitu ya, tapi kamu ya belum mau terkunci mati hanya dalam kisah bersama dengan dia gitu loh ya. Kamu masih mau menikmati dirinya kamu, hidupnya kamu gitu ya. Kamu masih belum mau yang kayak misalnya dilarang-larang atau kayak mengkondisikan diri demi mempertimbangkan pasangan. Marlet masih belum mau, setidaknya sampai tanggal 21 bulan April ini gitu. Yang kamu inginkan hanyalah seorang teman dekat gitu, teman dekat yang masih akhirnya bisa bikin kamunya itu tuh leluasa ya, dengan hidupnya kamu sendiri, dengan privasinya kamu sendiri gitu loh di sana ya. Memang kamu ndak berniat untuk menjomblo gitu, hanya teman dekat itu ya. Kalau posisi lagi PDKT dengan si dia. Tapi kalau kalian itu tuh suami istri, Mar lihat gini ya, walaupun kamu suami istri dengan dia, tapi kamu bukan yang kayak seperti gaya-gaya konvensional ya di dalam rumah tangganya kalian ini gitu loh. Masih semacam memang ada jarak antara kamu dengan dia ini ya. Kayak kamu tuh enjoy menikmati hidupnya kamu sendiri, menikmati dirinya kamu sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu itu tuh make up ya. Kamu bukan make up untuk menyenangkan hati suamimu ini, tapi ya kamu make up ya memang kamu ingin memuja-muji dirinya kamu gitu loh. Kamu ingin mengapresiasi dirinya kamu yang ada di pantulan cermin itu. Waduh cantiknya aku gitu ya kan. Ada self love-nya kamu, soalnya ada self care-nya kamu gitu loh ya. Nah jadi kayak dengan adegan kamu mencintai dirinya kamu sendiri, itu tuh bisa juga menjadi masalah bagi suamimu ini atau dari istrimu ini. Masalah menurut mereka atau pacarmu ini masalah gitu loh, karena kamu pandai mengisi hidupnya kamu dengan hal-hal yang dia rasa membahagiakan dia. Sementara pasangannya kamu ini tuh orang-orang yang kurang-kurang bahagia ini dalam hidupnya, kayak merasa terancam terus, kayak merasa ada aja terus masalah yang mengejar-ngejar dia gitu ya. Jadi dengan sibuknya kamu merawat dirinya kamu ya, menikmati aktivitasnya kamu, seolah dia akan bisa merasa dia tersingkir gitu loh di sana ya. Jadi kayak bagaimana caranya kamu dalam menjalani hidupmu, bikin dianya itu tuh merasa ini ya, kayak meradang sendiri dianya itu loh. Jadi ini tuh kayaknya bukan orang yang support ya, kalau ngelihat kamunya itu tuh cinta pada dirimu, karena dia tidak cinta pada dirinya gitu. Kamu membahagiakan dirimu karena memang dia gagal membahagiakan dirinya dia. Jadi agak meradang dia melihat kamu dengan sikapnya kamu pada dirinya kamu sendiri. Nah seperti itu.
ya. Jadi sangkanya dia kayak kamu tuh sedang tebar pesona, ya. Bisa-bisa kamu tebar pesona pada cowok lain, pada cewek lain, panas hatinya, gitu. Jadi banyak panas hati ya, banyak pikiran, panas hati, nggak tenang, ya. Si seseorang ini tuh jatuh harga diri, karena memang ini orangnya cenderungnya tuh agak-agak insecure, mari lihat. Nah, jadi kayak bagian-bagian katakan yang berkonotasi negatif itu tuh kurang lebihnya ya sedang dialami sampai tanggal 21 bulan April. Nah, kalau kamunya, kamu mah happy-happy aja. Gitu ya. Ada atau nggak ada dia, padahal memang kamu bisa seneng aja bawaannya gitu. Ya. Ya intinya bahwa kamu pandai sekali lah ya jalani hidupmu pribadi dan bagaimana caranya kamu bersikap ke dia. Ya pandai kamu. Buktinya dari cara-caranya kamu itu tuh bisa memberikan dampak, walaupun ini memang bukan dampak yang positif menurut dia ya. Cenderungnya itu tuh negatif, tapi ya powernya kamu ya besar gitu. Ya. Besar untuk memberikan dampak bagi si pasangannya kamu ini. Nah, begitu. Ya, oke, baik. Jadi pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, energi Aries, Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Berikut ada energi dari Taurus, Sagittarius ya, untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.